Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun kamu berada, generasi muda kebanggaan bangsa. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, mari kita sama-sama untuk mengulas semua materi tentang mata pelajaran geografi yang pertama ini di kelas 11 SMA seluruh Indonesia. Untuk judulnya, kita akan bahas tuntas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau kita perhatikan judul ini begitu menarik untuk kita kupas bersama-sama, mengingat bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang cukup kaya dari segi laut, ya, dari segi maritimnya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita perhatikan dulu peta yang saya sajikan terkait dengan posisi Indonesia. Apakah betul judul yang akan kita bahas itu memberikan kesan bahwa Indonesia ini secara wilayah itu sangat strategis? Baik, dari peta tersebut ya, kita lihat posisi Indonesia di sini berada di antara dua benua ya, benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara dua samudra juga, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini berarti secara geografis Indonesia memang sangat strategis, ya, di mana perjalanan transportasi dunia, baik itu dari Asia maupun dari Eropa yang mau ke Australia maupun sebaliknya, di situ harus melewati wilayah Indonesia. Ini menjadi sebuah keuntungan. Ini menjadi sebuah potensi yang cukup besar bagi Indonesia apabila bisa memanfaatkan keadaan strategis yang sekarang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita lihat dulu, di sini kita lihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan letak wilayah Indonesia. Ada letak astronomis, ada letak geografis, ada letak geologis, dan ada letak geomorfologis. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini menjadi dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia, di mana dengan letak astronomis Indonesia yang berada di ekuator, Indonesia mendapatkan suplai sumber daya sinar matahari yang sangat maksimal, kurang lebih 12 jam rata-rata dalam satu hari. Ini menjadi keuntungan. Banyak sekali yang kita bisa manfaatkan dari tenaga matahari ini. Kemudian secara geografis kita tadi sudah bahas, kemudian secara geologis bahwasannya Indonesia juga terletak di lempengan dunia. Setidaknya ada 3 lempengan dunia yang berada di wilayah Indonesia. Ada lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng tektonik Eurasia. Ini juga menjadi keuntungan maupun bisa menjadi sebuah dampak negatif bagi Indonesia. Selain dari dampak Indonesia ini, selain dari letak Indonesia secara geologis, kemudian ada juga letak Indonesia secara geomorfologis. Ya, keberadaan Indonesia di sini berada pada jalur pegunungan dunia. Ada jalur pegunungan Mediterania dan ada juga jalur pegunungan Pasifik. Yang menjadikan wilayah Indonesia ini kaya akan gunung api aktif. Nah, kemudian bagian kedua kita akan membahas terkait dengan luas wilayah Indonesia. Kita bisa tahu ya, seberapa luas Indonesia ini dengan mudahnya kita bisa menggunakan internet, website untuk mengakses seberapa luas si wilayah Indonesia ini. Nah, di sini saya sudah sajikan ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi referensi terkait dengan luas wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik bahwasanya ya kurang lebih wilayah Indonesia ini memiliki luas wilayah yang sangat luas sekali.
di mana secara keseluruhan Indonesia memiliki luas 5.193.252 kilometer persegi, yang terdiri dari luas daratannya itu 1.910.931 kilometer persegi, dan luas lautannya itu 3.282.332 kilometer persegi. Dengan keberadaan pulau sejumlah 17.504. Data ini Bapak ambil dari Badan Pusat Statistik pada Mei 2015. Dan ini pun menjadi salah satu referensi yang bisa kita gunakan terkait dengan luas wilayah Indonesia. Kemudian, ya, kalau kita bahas terkait dengan batas wilayah Indonesia, mungkin kalau kita melihat atau menitik beratkan kepada batas daratan Indonesia, dengan mudah kita bisa menyebutkan di mana sih batas wilayah Indonesia. Posisinya ada di mana? Kita juga sudah paham itu. Kemudian, kita akan membahas hari ini tentang batas wilayah laut Indonesia, ya, terkait dengan perbatasan laut Indonesia. Dalam hal ini, ya, hukum laut internasional mengeluarkan sebuah aturan dalam UNCLOS, ya, tahun 1982. Pada saat itu dalam sebuah forum deklarasi Juanda, di situ menyebutkan ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang memiliki wilayah laut. Apa saja kriteria tersebut? Kriteria yang pertama, setiap negara itu nanti akan mendapatkan hak-hak pada setiap bagian. Ada namanya laut teritorial. Ya, laut teritorial ini merupakan wilayah perairan sejauh 12 mil ke arah laut dari garis pangkal. Ya, perlu Bapak ingatkan di sini untuk menentukan batasan laut harus menggunakan garis pangkal, bukan garis pantai. Kemudian ada zona tambahan. Di sini saya sediakan dengan istilah ZT, di mana zona tambahan ini adalah wilayah perairan sejauh 24 mil dari garis pangkal. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah perairan sejauh 200 mil dari garis pangkal. Kemudian yang berikutnya ada namanya landas kontinen, yaitu wilayah dasar laut, ya, sejauh 350 mil dari ZEE, dari batas akhir ZEE. Kemudian ada namanya laut lepas. Laut lepas itu wilayah air laut setelah ZEE atau lebih dari 200 mil dari garis pangkal. Kemudian ada namanya landas kontinen atau kawasan dasar laut internasional. Ya, jadi yang terakhir itu adalah kawasan dasar laut internasional, yaitu merupakan kawasan dasar laut setelah landas kontinen atau setelah 350 mil, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan pembagian wilayah laut seperti skema yang saya tampilkan di sini, mungkin ada sedikit pertanyaan, kenapa kok harus dibagi-bagi seperti ini? Ya, kenapa tidak semuanya saja langsung 200 mil, yaitu ZEE, kemudian ke belakang? Kenapa harus ada pembagian laut teritorial, harus ada pembagian zona tambahan, harus ada pembagian ZEE? Karena di setiap pembagian ini, suatu wilayah memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, ada laut teritorial ini ada istilahnya sovereignty. Apa artinya sovereignty? Artinya sebuah negara memiliki kedaulatan penuh atas daratan, dasar lautnya, atas air laut, kemudian atas udaranya. Jadi atas daratan yang ada di dalam sini, kemudian ada dasar laut, ada air, kemudian ada udara. Seperti skema yang saya tampilkan dengan warna kuning ini. Setiap negara itu wajib, ya, dan mempunyai hak penuh di sini, ya.
Sehingga negara tersebut bisa dengan leluasa memanfaatkan sumber daya alam pada area-area laut teritorial secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian, di dalam zona tambahan sampai dengan ZEE ini yang warnanya biru tua, ya, setiap negara memiliki hak berdaulat. Apa isi istilahnya? Istilahnya adalah sovereign right, hak berdaulat. Apa makna dari hak berdaulat ini? Maknanya adalah setiap negara berhak atas air laut dan dasar lautnya. Udara yang ada di atas ZEE ini dan juga zona tambahan ini yang berwarna biru ini udaranya bukan milik sebuah negara ataupun wilayah yang ada di sini. Andai kata ini adalah Indonesia, maka udaranya bukan milik Indonesia. Seperti itu. Maka ketika ada penerbangan dari luar negeri, misalkan kita contohkan ada penerbangan dari Inggris, Emirates, pesawat tersebut terbang di atas ZEE Indonesia itu tidak masalah. Kemudian ada lagi landas kontinen. Ya, berbeda dari laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE, laut teritorial ini adalah kawasan dasar laut. Kawasan dasar laut sejauh maksimal 350 mil dari batas akhir ZEE ini. Ya. Jadi andai kata ini adalah Indonesia, wilayah Indonesia, maka Indonesia berhak atas dasar lautnya. Sehingga bentuk pertambangan minyak bumi yang berada pada landas kontinen ini diperbolehkan, tidak melanggar. Seperti itu. Kemudian ada laut lepas, ya. Laut lepas ini adalah kawasan laut yang bebas dimanfaatkan oleh negara manapun. Seperti itu. Kemudian termasuk juga kawasan dasar laut internasional ini pun demikian, ya. Boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana apabila perbatasan laut antar dua negara ini tidak sampai 200 mil? Atau hanya mungkin contohnya 50 mil. Maka bagaimana konsepsi ini bisa diterapkan? Konsepsi ini diterapkan apabila perbatasan suatu negara ini maksimal, dapat dibagi seperti ini. Apabila ditemukan kasus, terjadi perbatasan negara tidak sampai 200 mil, tadi contohnya misalkan 50 mil, maka setiap negara harus menentukan garis pangkal, kemudian sisa dari penentuan garis pangkal tersebut, wilayah lautnya dibagi menjadi 2. Itu konsepsinya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian setelah Indonesia menerapkan peraturan dari zonasi hukum laut internasional, maka Indonesia menjadi sebuah negara dengan peta seperti ini. Ada wilayah hijau. Di sini kita bisa amati ada ZEE. Ya. Kemudian di wilayah yang biru ini adalah istilahnya perairan kepulauan. Apa makna perairan kepulauan? Maknanya adalah yaitu wilayah laut atau wilayah perairan di antara dua pulau dalam satu negara. Itu perairan kepulauan. Maka dari itu kalau kita contohkan mana saja wilayah perairan kepulauan di Indonesia, kita bisa sebutkan Laut Jawa, Selat Sunda, kemudian Selat Madura, Selat Bali, Selat Lombok, dan seterusnya. Itu adalah wilayah perairan kepulauan yang ada di Indonesia. Namun di sini ada sebuah keterangan yang menentukan tentang zonasi hukum laut Indonesia. Garis hijau ini menentukan bahwa Indonesia tidak perlu kesepakatan dengan tetangga, ya. Garis batas unilateral. Kenapa? Karena di sini Indonesia tidak ada berbatasan dengan tetangga atau negara tetangga, sehingga Indonesia dengan mudah menentukan batas-batas laut internasional. Kemudian yang merah di sini merupakan garis batas hasil kesepakatan dengan tetangga. Oke, di sini Indonesia bisa terlihat sudah mendapatkan kesepakatan dengan Malaysia. Kemudian di sini juga sudah dengan Vietnam dan Cina. Kemudian di bagian selatan Indonesia sudah mendapatkan kesepakatan dengan Australia. Ya, seperti itu. Kemudian garis yang putus-putus ini merupakan garis batas klaim Indonesia.
masih perlu kesepakatan dengan tetangga. Di mana saja? Di bagian wilayah utara bagian timur Indonesia. Ya, di sini ada Indonesia berbatasan dengan negara kepulauan Palau. Ini belum mendapatkan kesepakatan. Indonesia masih perlu berbicara, perlu hubungan bilateral dengan Palau untuk mendapatkan kesepakatan tentang batas wilayah laut antar negara mereka. Kemudian di sini Indonesia juga sedang mengajukan klaim dengan Cina, dengan Vietnam, ya. Kenapa? Karena di sini merupakan Laut Cina Selatan yang masih banyak menuai konflik. Kita pasti sering mendengar banyak sekali kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, dan di situ banyak sekali tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dari mulai mengusirnya, kemudian dari mulai memberikan informasi tentang batas laut negara kita, sampai pada tahap akhirnya bisa sampai ditenggelamkan. Itu adalah contohnya. Contoh dari apa yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan perbatasan wilayah laut Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian ya, setelah ini kita akan bahas tentang rute perjalanan dalam tol laut Indonesia. Jadi ketika kita sudah mendapatkan perbatasan darat, kita sudah mendapatkan perbatasan laut, maka di sini waktunya Indonesia menentukan bagaimana transportasi Indonesia ini bisa berjalan dalam segi kelautan. Pada era Presiden Joko Widodo, beliau memutuskan ada sebuah peraturan baru di dalam laut Indonesia, dikenal dengan istilah tol laut. Ya. Bukan jalan tol yang ada di laut, namun di sini lebih kepada perjalanan kapal yang terjadwal, ya, dari wilayah barat Indonesia sampai ke wilayah timur Indonesia. Itu adalah konsepsi tol laut yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peta ini kita bisa mengamati ada rute-rute yang dijadikan patokan dalam perjalanan tol laut. Ya, di sini melewati pelabuhan hub atau pelabuhan besar, dan juga ada pelabuhan feeder atau pelabuhan pengumpan. Ya, jadi secara eksplisit atau secara singkat bahwasanya konsepsi tol laut dalam peta ini menggambarkan bahwa adanya sebuah perjalanan kapal dari pelabuhan kecil yang menuju ke pelabuhan hub, ya, atau tadi pelabuhan feeder menuju ke pelabuhan hub, kemudian diantarkan oleh kapal yang besar di pelabuhan hub, kemudian ke wilayah-wilayah yang dituju. Ya, kenapa kok Presiden Joko Widodo ini menerapkan konsepsi tol laut? Tujuan utamanya adalah terkait dengan pemerataan pembangunan pastinya. Ya, jadi tidak ada ketimpangan sosial, ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Harapannya seperti itu. Maka dari itu, mari kita dukung program yang sudah dicanangkan dan mungkin sekarang sudah dijalankan oleh Presiden kita ini. Kemudian, kita masuk kepada jalur transportasi internasional yang ada di Indonesia. Selain tadi ada tol laut, yaitu jalur transportasi nasional dalam negeri, di sini kita juga ada jalur transportasi internasional yang melewati Indonesia. Ini adalah hasil dari penentuan batas laut Indonesia. Ketika Indonesia sudah menentukan batas laut, maka Indonesia juga harus menyediakan jalur damai. Jalur damai apa yang dimaksud? Ya, di sini Indonesia mengenalnya dengan istilah ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ada 3 jalur ALKI yang berada di Indonesia. Ada ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. ALKI 1 biasa dikenal dengan istilah ALKI Barat, ALKI 2 ALKI Tengah, dan kemudian ALKI 3 dikenal dengan ALKI Timur. Ya. Kenapa kok ada Barat, Tengah, Timur? Karena letaknya ini merupakan di Indonesia bagian Barat, ALKI 2 di Indonesia Tengah. Kemudian letak jalur ALKI 3 itu berada di Indonesia bagian
timur. Seperti itu. Wilayah mana saja yang mendapatkan jalur alki? Kalau untuk alki 1 itu melewati Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Kemudian ada percabangan ke arah Selat Malaka. Seperti itu. Kemudian alki 2 itu melewati Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Dan alki 3 di sini ada percabangan. Kalau kita urutkan rute alki 3 dari selatan, di sini alki 3A melalui Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Alki 3B itu ada Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Kemudian alki 3C, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Atau kalau kita lebih mudahnya mengenal alki 3 ini, pertemuan percabangan alki 3 itu adanya di Laut Banda. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama aktivitas terkait dengan perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Kemudian kita juga tadi sudah bahas tentang letak wilayah Indonesia, baik secara geografis, secara astronomis, secara geologis, dan secara geomorfologis. Dan juga kita tadi sudah membahas tentang luas wilayah Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda ingin lebih lengkapnya lagi, nanti Bapak akan share PDF terkait dengan materi kita hari ini. Nantinya kamu bisa membaca dan kita bisa belajar secara bersama-sama. Terima kasih.